Saudara Arif Rahman melaporkan mengenai fakta ketika saksi tiba dan masuk ke kediaman Duren 3 saudara almarhum Joshua masih hidup, di mana hal ini bertentangan dengan skenario yang saksi bentuk. B. Keterangan saksi Arif Rahman atas pertanyaan penasihat hukum kepada saksi, apakah saksi pernah dibuatkan berita acara konfrontasi tanggal 14 September 2022 terkait perkara obstruction of justice ini? Saksi menjawab, pernah. Saksi menegaskan bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik untuk dibuatkan berita acara konfrontasi antara saksi, terdakwa, dan Ferdi Sambo. Selanjutnya penasihat hukum terdakwa menanyakan kepada saksi, apakah jawaban Ferdi Sambo ketika dilakukan konfrontasi dan dibuatkan berita acaranya mengenai kedatangan saudara? Saudara katakan bersama dengan terdakwa. Saksi menjawab, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 saya perintahkan Arif Rahman untuk menghadap saya di ruangan Kadif Propam sendiri. C. Keterangan saksi Mario Herlambang Santoso. Pada tanggal 8 Juli 2022, saksi telah memeriksa surat perintah sebelum ditandatangani oleh terdakwa, yaitu surat perintah nomor sprint garing 2055 garing Romawi 7 garing HUK 6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022. Saksi pernah melihat dan mengetahui bahwa surat perintah tersebut ditandatangani oleh terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB. Saksi menerangkan bahwa meskipun ruangan Renmin secara jadwal operasional hanya sampai dengan jam 15.00 WIB, akan tetapi secara praktik selama 24 jam selalu ada anggota Polri yang bekerja di ruangan Renmin. Dan apabila sebuah surat baru terbit pada malam hari atau dini hari, saksi menjelaskan bahwa kosongnya masa berlaku surat perintah nomor sprint garing 2055 garing Romawi 7 garing HUK 6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022 adalah hal yang biasa karena praktek di lapangan dan terkait pertanggungjawaban keuangan. D. Keterangan saksi Agung Pratama Marta. Surat perintah nomor sprint garing 2055 garing Romawi 7 garing HUK 6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022. Penasihat hukum terdakwa mengajukan pertanyaan, apakah saudara pernah melihat surat perintah ini? Saksi menjawab, ya, saya pernah melihat dan menerima dari Kombes Agus Nurpatria pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 23 sebelum ditanganinya oleh terdakwa. Saksi menerangkan bahwa meskipun ruangan Renmin secara jadwal beroperasi hanya sampai dengan jam pukul 15.00 WIB, akan tetapi secara praktek selama 24 jam selalu ada anggota Polri yang bekerja di ruangan Renmin. Saksi menjelaskan bahwa kosongnya masa berlaku surat perintah nomor sprint garing 2055 garing Romawi 5 garing HUK 6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022 merupakan hal yang biasa karena praktek di lapangan berdasarkan suatu surat perintah biasa berubah sewaktu-waktu. Bahwa saksi jelaskan, saksi pernah menerima surat perintah yang ditujukan kepada majelis hakim dan penasihat hukum terdakwa, dan saksi jelaskan biasanya yang membuat surat demikian adalah dari tim pelaksana, dan saat itu saksi menerima surat tersebut dari terdakwa Agus Nurpatria. Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu juga ketika saksi menerima surat tersebut sudah dilengkapi dengan nomor surat, bahwa saksi saat itu menerima surat yang dibawa oleh terdakwa Agus Nurpatria untuk dimintakan tanda tangan terdakwa Hendra, dan saat itu saksi melihat surat tersebut sudah dilengkapi nomor surat dan sepengetahuan saksi nomor surat diberikan oleh tim pelaksana. Bahwa saksi jelaskan dalam hal ini tim pelaksana adalah terdakwa Agus Nurpatria dan anggotanya yang ada dalam surat tersebut. Bahwa saksi jelaskan saksi menerima surat tersebut dari terdakwa Agus Nurpatria pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB. Bahwa saksi jelaskan ketika sprint itu selesai di bulan Agustus, otomatis sprint tersebut tidak berlaku karena tertera hanya sampai dengan bulan Juli, dan ini nanti akan dijadikan dasar sebagai sprint perpanjangan di bulan Agustus, di mana tim pelaksana akan membuat sprint baru yang berdasarkan sprint ini. Bahwa saksi jelaskan saksi sudah menjadi tim pelaksana terdakwa Hendra Kurniawan sejak tahun 2019, dan selama saksi bekerja dengan terdakwa Hendra Kurniawan, beliau selalu tegas dalam melakukan penindakan terhadap anggota yang terbukti bersalah. Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Hendra Kurniawan apabila mendapatkan perintah dari pimpinan
maka beliau akan sigap menjalankan tanpa mengenal waktu atas apa yang perintah pimpinan berikan, maka akan langsung dilaksanakan. Bahwa saksi jelaskan, selama saksi menjadi staf terkait pemeriksaan administrasi surat, terdakwa Hendra Kurniawan tipikal orang yang sangat detail terkait surat menyurat, hingga tidak pernah ada surat yang di luar peraturan yang ada, selalu sesuai. Bahwa saksi jelaskan dasar sprint yang dikeluarkan tanggal 8 Juli 2022 tersebut adalah pada malam itu saksi mendapatkan infosus yang dikeluarkan dari bagian piket Paminal. Kemudian saksi lakukan permintaan seperti biasanya. Kemudian saksi berikan kepada saudara Mario untuk melakukan pengecekan. Dan ketika saudara Mario bilang oke, lalu saksi lanjutkan kepada terdakwa Hendra untuk kemudian didisposisi. Bahwa saksi jelaskan terkait sprint yang diunjukkan sebelumnya oleh majelis hakim kepada saksi, sehingga saksi tersebut diterima saksi sekitar pukul 23 WIB, yang pada intinya malam hari di tanggal 8 Juli 2022. Bahwa saksi jelaskan hal tersebut adalah hal yang biasa apabila dalam keadaan mendesak, terutama di Biro Paminal, apabila dasarnya infosus dengan penanganan cepat karena sesuatu atau kasusnya sudah terjadi. Bahwa saksi jelaskan penomoran surat perintah tersebut dilakukan di Renmin Propam pada gedung utama, namun jam dinas anggota Renmin tersebut biasanya hanya sampai pukul 15.00 WIB, sedangkan sprint itu tidak diketahui terkadang sifat urgensinya, ataupun contohnya sprint yang tadi ditunjukkan oleh majelis hakim, kejadiannya terjadi di malam hari dan sudah terjadi dan harus ada penanganan cepat, di mana tidak akan mungkin untuk menunggu anggota Renmin di keesokan harinya, yang mana pada biasanya anggota yang bersangkutan harus mengambil nomor sendiri surat tersebut di Renmin Propam depan. Bahwa saksi jelaskan petugas Renmin memang biasa sudah pulang sekitar pukul 15.00 WIB, namun di depan ruang Renmin akan ada petugas Propos yang berjaga, di mana tidak sembarangan orang juga dapat masuk ke dalam ruangan tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ugro Seno, Agung Pratama Marta, dan saksi Mario Herlambang Santoso, bahwa kekosongannya masa berlakunya pada sprint tersebut tidak menjadi masalah, dikarenakan nantinya akan diisi oleh tim pelaksana yang melakukan penyidikan, dikarenakan dengan diterbitkan sprint tersebut akan mempengaruhi pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakan, dan nantinya akan menjadi temuan oleh pengawas penyidik warsik atas pertanggungjawaban pemakaian anggaran yang dikeluarkan. Mohon izin yang mulia, dilanjutkan oleh rekan. Izin yang mulia untuk melanjutkan dan rekan penuntut umum. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut membuktikan bahwa pertama, terdakwa tidak pernah lalai dalam menjalankan setiap kegiatan penyelidikan, selalu melengkapi anggota yang menjalankan tugas dengan dilengkapi dengan dokumen administrasi. Kedua, terdakwa adalah tipikal pimpinan yang sangat teliti terhadap prosedur administrasi. Ketiga, surat perintah nomor 2055/7 Romawi HUK .6.6/2022 tanggal 8 Juli 2022 adalah benar dan sah serta bukan rekayasa sebagaimana yang selalu diragukan oleh jaksa penuntut umum di muka persidangan. Konfirmasi pelaksanaan perintah Ferdi Sambo kepada terdakwa pada tanggal 9 Juli 2022. Bagian ketujuh, bahwa keterangan saksi Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa saksi memerintahkan kepada terdakwa untuk cek dan amankan CCTV di sekitar rumah Duren 3 dihubungkan dengan keterangan saksi Ari Cahya yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi telah menerima perintah dari terdakwa untuk cek dan amankan CCTV di Komplek Polri Duren 3 dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Nurpatria yang pada hanya mengkopi ataupun memvideokan rekaman yang ada dalam CCTV. Jaksa penuntut umum menyampaikan fakta-fakta persidangan dengan cara berasumsi akibat kurangnya pengetahuan hubungan antar satuan kerja di Polri dengan menganggap bahwa pola pikir saudara Irfan Widianto sebagai seorang reserse sama dengan pola pikir fungsi Paminal, bahwa Paminal hanya mempunyai kewenangan penyelidikan berbeda dengan fungsi reserse, bahwa telah terungkap
dan menjadi fakta persidangan dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi terhadap perbedaan SOP antar satuan kerja dalam hal ini fungsi paminal dan fungsi reserse dalam penanganan terkait barang bukti peristiwa pidana, penyelidikan peristiwa yang melibatkan anggota Polri. Akan tetapi jaksa penuntut umum menutup mata dan telinga terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Jelas dalam fakta persidangan terbukti bahwa permintaan saksi Agus Nurpatria kepada saksi Irfan Widianto untuk mengecek dan mengamankan CCTV dan koordinasikan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan sambil menunjukkan ke arah saksi Ridwan Soplanit yang berada di depan mereka saat itu. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi. Yang pertama, keterangan terdakwa bahwa terdakwa tegaskan saksi tidak pernah memerintahkan untuk mengambil kembali barang bukti CCTV dari penyidik Polres Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juli 2022. Selanjutnya, bahwa terdakwa jelaskan kebiasaan yang dilakukan dalam kegiatan yang dilakukan Biro Paminal dalam mengungkapkan suatu peristiwa hukum. Izin yang mulia, terdakwa tadi acung tangan ke kamar kecil ke belakang yang mulia, nggak kuat. Ya, begitu ya. Ya, baik, sidang diskors terlebih dahulu. Selama sekalian ke lembaga belakang dan balik nanti. Silakan yang lain kalau mau menyusul. Kalau ada yang mau menyusul silakan. Iya. Masih tahan semua. Aku udah tadi. Hah? Punya gue. Ya pemirsa, hingga saat ini sidang perintangan penyidikan dalam jadwal pembacaan pledoi untuk saat ini diskors terlebih dahulu karena JPU izin untuk ke kamar kecil sebentar dan kita masih terus ikuti bagaimana jalannya sidang perintangan penyidikan. Mohon maaf kami ralat yang izin ke kamar kecil kita terdakwa Hendra Kurniawan, sehingga sidang perintangan penyidikan dalam hal ini pembacaan pledoi diskors terlebih dahulu dan kita terus mengikuti bagaimana tadi jalannya di sidang perintangan penyidikan diantaranya sebelumnya tadi ada pembacaan pledoi yang sudah disampaikan sebelumnya terdakwa Arif Rahman Arifin. Di antaranya poin-poin yang bisa kami tangkap yaitu dakwaan tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta persidangan. Kemudian menolak dakwaan JPU atau tidak terbukti secara sah bersalah. Baik, seperti yang kita saksikan pemirsa, terdakwa Kurniawan kembali memasuki ruang sidang. Dan kita saksikan kembali sidang perintangan penyidikan dalam hal ini pembacaan pledoi terdakwa Hendra Kurniawan. A. Keterangan terdakwa bahwa terdakwa tegaskan saksi tidak pernah memerintahkan untuk mengambil kembali barang bukti CCTV dari penyidik Polres Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juli 2022. Selanjutnya bahwa terdakwa jelaskan kebiasaan yang dilakukan dalam kegiatan yang dilakukan Biro Paminal dalam mengungkap suatu
peristiwa hukum yang melibatkan penyimpanan rekaman CCTV biasanya mengkopi DVR CCTV tersebut atas seizin pemilik atau operator dengan menunjukkan surat perintah penyelidikan, dan apabila hak pemilik atau operator tidak berkenan, maka akan dilakukan penayangan video yang kemudian akan direkam melalui layar ponsel. Demikian dan bukan dengan cara mengganti DVR CCTV. Selanjutnya, bahwa terdakwa jelaskan yang dimaksud dengan mengamankan di sini adalah dimintakan kopi file rekaman kamera pengawas kepada operator ataupun pemilik dengan menunjukkan surat perintah dan membuatkan tanda terima atau dibuatkan surat resmi pengumpulan barang bukti. Inilah yang dimaksud dengan mengamankan barang bukti elektronik berupa CCTV. B. Keterangan saksi Ferdi Sambo. CCTV perwujudan perintah yang saksi harapkan tersebut adalah berdasarkan fungsi propam berdasarkan Perkadif nomor 1 tahun 2015. Sepengetahuan saksi, apabila terkait dengan anggota Polri, penanganan penyelidikan oleh Paminal ini adalah melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan bahan keterangan dari CCTV tersebut, di mana atas dasar izin dari pemilik kita akan mendapatkan kopi file rekaman, dan apabila tidak diizinkan, maka biasanya akan dilakukan dengan cara menayangkan rekaman video CCTV tersebut dan merekamnya melalui ponsel, karena ini bukan merupakan pro justisia. Selanjutnya, bahwa terkaitan penggantian DVR CCTV oleh penyidik berbeda dengan penanganannya oleh propam, di mana penyidik sifatnya harus pro justisia sehingga harus sah demi hukum hingga DVR tersebut akan diganti agar CCTV pemilik dapat berfungsi sebagaimana mestinya. C. Keterangan saksi Radite Hernawa, bahwa terdakwa menayangkan terkait data DVR CCTV, apakah Paminal pernah mengganti data, mengkopi atau memvideokan data DVR CCTV tersebut, dan dijawab oleh saksi yang dilakukan Paminal hanya memvideokan saja. D. Keterangan saksi Iputu Edi Gita Perdana, bahwa saksi jelaskan terdakwa Hendra Kurniawan kembali ke kantor dan berada di gedung Biro Paminal hingga keesokan harinya tanggal 9 Juli 2022, di mana saksi dan saudara Mika turut serta bermalam di kantor Biro Paminal malam itu, dan kemudian selepas makan siang, terdakwa Hendra Kurniawan kembali bertolak ke Duren 3 dan sampai di sana sekitar pukul 13.00 bersama saksi dan saksi Mika, dan kemudian melihat terdakwa Agus Nurpatria di TKP sekitar pukul 13.00 atau 14.00. Selanjutnya, bahwa saksi jelaskan pada saat itu yang berada di Gapura yaitu ada saksi saudara Mika, saudara Sigit, dan saudara Aziz. Bahwa saksi jelaskan saudara Sigit merupakan ajudan dari terdakwa Agus Nurpatria dan saudara Aziz merupakan ajudan dari saudara Beni Ali. Selanjutnya, bahwa saksi menjelaskan jarak saksi dan terdakwa Agus Nurpatria tidak terlalu jauh, dan saksi mendengar pembicaraan antara saudara Agus Nurpatria dan saudara Irfan, di mana saat itu terdakwa Agus Nurpatria seraya menunjuk CCTV dan berkata, "Van, ini nanti tolong cek dan amankan, nanti koordinasikan dengan penyidik Polres." Keterangan saksi Mika Mei Salim, bahwa benar saksi pada tanggal 9 Juli 2022 bertepat di Komplek Polri Duren 3 tersebut benar melihat keberadaan terdakwa Agus Nurpatria sekitar pukul 14.00 WIB atau pukul 13.30 WIB. Selanjutnya, bahwa saksi membenarkan atas keterangan saudara Putu mengenai percakapan antara terdakwa Agus Nurpatria dan saudara Irfan di bawah Gapura adalah cek dan amankan dan koordinasikan CCTV ke penyidik Polres Jaksel. Keterangan saksi Agus Nurpatria, bahwa saksi jelaskan pada saat itu terdakwa mengira atas perintah yang terdakwa berikan dan apa yang dilaksanakan oleh saudara Irfan adalah hanya sebatas mengcopy file data rekaman video CCTV yang ada dalam DVR CCTV komplek. Selanjutnya, bahwa saksi tegaskan saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa saudara Irfan melakukan penggantian DVR CCTV yang ada di Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 tersebut, dan terdakwa tidak pernah memerintahkan saudara Irfan untuk mengganti DVR. Perbuatan hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 bagian 9. Di muka persidangan tidak terdapat satupun alat bukti, baik keterangan saksi Arif Rahman maupun keterangan terdakwa atau alat bukti yang lain yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah memerintahkan Arif Rahman melalui telepon supaya menemui penyidik Polres Jakarta Selatan agar penyidik membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Putri Chandrawati. Selanjutnya, perbuatan hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 bagian 10.
bahwa benar Arif Rahman menelpon terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022, akan tetapi melaporkan bahwa dari rekaman CCTV Arif Rahman melihat Nofriansah Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman, dan terdakwa memberitakan Arif Rahman menghadap Ferdi Sambo bersama terdakwa sebagaimana disangkal oleh terdakwa di muka persidangan. Tidak satupun alat bukti baik keterangan saksi maupun alat bukti lainnya yang mendukung atau bersesuaian dengan keterangan Arif Rahman. Oleh karenanya keterangan Arif Rahman mengenai hal tersebut berdiri sendiri. Dalam tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut. Benar Arif Rahman menghubungi terdakwa yaitu pada sekitar pukul 2 dini hari ketika terdakwa berada di Jambi, dan pada saat itu saksi sama sekali tidak menceritakan mengenai bahwa saksi melihat Joshua